Anda. Lomba poster digital profil desa kelahiran. Ini kan bagian dari Pekan Kreatif Expo Pramita 2025 ya. Kayaknya seru nih. Jadi, intinya kita diajak buat ngenalin keunikan desa kita gitu ya. Bisa budaya, potensi, atau sejarahnya lewat poster digital. Wah, kesempatan bagus ini buat ngangkat cerita desa kita yang mungkin belum banyak kedengeran. Oke deh, yuk kita bedah detailnya. Pertama nih, siapa aja sih yang boleh ikutan? Katanya terbuka buat semua WNI, minimal umur 15 tahun. Nah, ini penting. Lombanya individu bukan tim, dan satu orang cuma boleh kirim satu karya aja ya. Betul sekali. Dan ada poin yang krusial banget nih, karyanya harus orisinal. Maksudnya orisinal itu benar-benar baru, belum pernah dipublikasiin atau ikut lomba lain. Kenapa ya ini ditekankan? Ya biar kita bisa lihat sudut pandang baru soal desa-desa di Indonesia. Oh ya, jangan sampai lupa juga, wajib dicantumin nama desa sama kabupaten kotanya. Harus jelas di posternya. Oke, dicatat. Orisinal dan ada nama desa kabupaten. Terus, soal teknis posternya gimana? Ini formatnya harus digital ya. JPG atau PNG. Ukurannya A3. A3 itu kalau di pixel jadi 2970 kali 4200 pixel ya. Resolusinya 300 dpi dan orientasinya harus potret. Yang berdiri itu kan ya, vertikal. Iya, betul. Spesifikasi ini bukan cuma formalitas loh. Resolusi 300 dpi itu kan standar cetak, jadi kualitas visualnya pasti bagus. Ukuran A3 vertikal juga ngasih ruang yang enak buat komposisi visual cerita desanya. Nah, selain itu, ada elemen wajib lain. Harus ada judul poster sama deskripsi singkat. Maksimal 100 kata aja deskripsinya. Ini deskripsi ini penting, kayak jadi suara dari posternya gitu. Terus tentu ada batasan konten ya. Nggak boleh ada unsur sara, kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian. Jelas lah ya, fokusnya kan ke profil positif desa. Oke, jelas soal teknis dan konten. Nah, sekarang penilaiannya gimana? Ini yang biasanya bikin penasaran. Ada 4 kriteria nih. Kesesuaian sama tema 30%, terus originalitas dan kreativitas desain 25%, lalu ada kekuatan pesan dan narasi visual 25%, sama kualitas estetika dan teknis 20%. Bobot tema 30% itu lumayan tinggi ya. Kira-kira apa yang dicari juri dari kesesuaian tema ini? Nah, pertanyaan bagus itu. Dengan bobot paling tinggi, kesesuaian tema itu kemungkinan besar artinya juri nyari poster yang nggak cuma bagus dilihat, tapi benar-benar ngegambarin inti unik dari desa itu. Jadi bukan cuma gambar pemandangan biasa gitu, tapi lebih ke cerita khasnya, potensi yang mungkin belum banyak orang tahu, atau tradisi lokal yang asli. Ini nyambung banget sama kekuatan pesan dan narasi visual yang bobotnya 25% juga. Sementara kualitas estetika dan teknis yang 20% ya jelas, itu ngacu ke pemenuhan spek tadi sama keindahan visualnya secara umum. Jadi intinya, keaslian cerita sama eksekusi teknisnya sama-sama penting. Oke, paham. Jadi kombinasi cerita unik dan tampilan yang oke, catat tanggal pentingnya nih. Batas akhirnya 30 September 2025 jam 23.59 WIB. Waktu ngirim, jangan lupa sertakan data diri. Nama lengkap, asal desa dan kabupaten kota, nomor HP yang aktif, sama judul dan deskripsi karyanya. Sekarang, bagian yang ditunggu-tunggu nih, hadiahnya. Juara 1 dapat 3 juta rupiah, juara 2 2 juta rupiah, juara 3 1.500.000, ada juga juara favorit, ini berdasarkan voting atau likes ya, itu dapat 1 juta rupiah. Semuanya juga dapat e-sertifikat, kartu digital Ibu Pandu, sama akses ke programku Kejar. Betul, tapi ada manfaat lain yang menurut saya menarik banget nih, kalau kita lihat lebih luas ya. Ini tuh bukan cuma soal menang kalah hadiah uang aja. Jadi semua poster yang masuk itu otomatis jadi voucher. Voucher bebas uang pendaftaran plus diskon 50% uang pangkal UP kalau Anda mau daftar jadi mahasiswa baru di Universitas Pramita Indonesia. Lebih dari itu lagi, setiap peserta juga dapat kartu digital Ibu Pandu dan berhak ikut program Students Planner, itu yang namanya Ku Kejar, selama kuliah di sana nanti. Ini nilai tambahnya signifikan banget loh, apalagi buat yang emang lagi mikir mau kuliah di mana. Wah, itu menarik banget sih manfaat tambahannya. Terutama soal akses ke universitas sama programku Kejar itu. Apa ini semacam strategi umumnya sekarang? Lomba jadi kayak pintu masuk atau buat nyari talenta gitu? Bisa dibilang gitu. Ini kayak simbiosis mutualisme yang cerdas ya. Buat peserta, ada insentif yang jelas di luar hadiah utama. Buat universitasnya,
Ini cara bagus buat ngejaring calon mahasiswa yang udah nunjukin minat, kreativitas, sama inisiatif. Kualitas yang dicari kan? Ditambah lagi, ini juga ngebangun hubungan baik sama komunitas lokal lewat cerita-cerita desa itu. Jadi, ya ini lebih dari sekedar lomba. Bisa jadi jembatan ke peluang pendidikan dan juga kewirausahaan. Keren. Oke, pengumuman pemenangnya nanti tanggal 7 Oktober 2025 ya, di situs www.berita.ibupandu.com. Nah, ada beberapa ketentuan akhir juga yang perlu dicatat. Penting nih, hak cipta karya itu tuh tetap punya Anda sebagai peserta. Tapi panitia, ini kan Ibu Pandu didukung Universitas Pramita Indonesia sama Pemda Kabupaten Tangerang, mereka berhak buat pakai karya Anda untuk publikasi, buat promosi gitulah. Tentu dengan nyantumin nama Anda. Ini standar sih biasanya, tapi penting buat dipahami. Karya Anda bisa dapat exposure lebih luas. Terus keputusan juri itu sifatnya final, nggak bisa diganggu-gugat. Dan dengan ngirim karya berarti Anda udah setuju sama semua aturannya. Oke, sip. Jadi kesimpulannya nih ya, ini tuh bukan cuma lomba adu bagus desain poster biasa. Ini kesempatan emas buat Anda jadi semacam duta visual buat desa kelahiran Anda. Bisa ngasah kreativitas, plus berpeluang dapat hadiah. Dan juga manfaat pendidikan yang lumayan banget dari Universitas Pramita Indonesia. Paket lengkap lah ya. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan. Lepas dari menang atau enggak di lomba ini ya, coba pikirin deh, gimana sebuah visualisasi yang kuat soal identitas unik desa Anda, misalnya warisan budayanya, potensi ekonominya, cerita orang-orangnya, itu bisa jadi pemicu buat aksi nyata di tingkat lokal. Kira-kira cerita mendalam apa dari desa Anda yang kalau divisualkan dengan pas punya kekuatan buat benar-benar menggerakkan sesuatu? Itu mungkin yang lebih penting untuk digali.